Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada teman-teman semua. Senang rasanya Bu Mega bisa membersamai teman-teman dalam rangka belajar di rumah. Nah, sebelum belajar, boleh nih teman-teman jawab dulu kuis berikut ini. Bu Mega menyediakan ilusi optik. Silahkan teman-teman jawab ya. Apa banyak hewan yang ada di gambar ini? Jika teman-teman menjawab 4, berarti jawabannya masih keliru. Ada berang-berang, kura-kura, nyamuk, ular, tikus, udang, ayam, buaya, lumba-lumba, burung, dan juga ikan. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa menjawab semua teka-teki ilusi optiknya? Barakallah bagi yang bisa menjawabnya. Dan tetap semangat mencoba lagi bagi yang belum berhasil ya. Sekarang Bu Mega cek dulu nih, apakah teman-teman sudah menjawab pertanyaan di Google Formulir? Dari pertanyaan yang diajukan Google Formulir, teman-teman sudah menjawab informasi terkait dengan COVID-19. Berikut, Bu Mega akan lampirkan beberapa jawaban dari teman-teman. Nah, sekarang Bu Mega memiliki sebuah teks yang berisikan tentang informasi baru COVID-19. Mari kita baca dan dengarkan teksnya dengan saksama. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut. Kumpulan virus ini bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru, pneumonia. Gejala umum yang ditunjukkan yaitu demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk kelelahan, nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah droplet yang keluar saat menderita COVID-19 batuk atau bersin. Virus ini terutama menyebar selama kontak dekat dan oleh tetesan kecil yang dihasilkan ketika mereka terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan ini juga dapat diproduksi saat bernapas, namun mereka dengan cepat jatuh ke tanah atau permukaan dan umumnya tidak menyebar melalui udara jarak jauh. Orang juga dapat terinfeksi dengan memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, atau memegang benda yang terkontaminasi. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan.
Adapun akibat terjadinya wabah yaitu terjadinya ketidakseimbangan ekonomi karena banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja. Pendapatan masyarakat luas menjadi menurun. Masyarakat tidak diperkenankan untuk membuat suatu kumpulan atau pertemuan dengan banyak orang, dan terjadinya karantina wilayah bagi sebagian daerah di Indonesia. Langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi termasuk tinggal di rumah, menghindari tempat-tempat ramai, sering mencuci tangan dengan sabun dan air dan setidaknya selama 20 detik, mempraktikkan kebersihan pernapasan yang baik dan menghindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Direkomendasikan untuk menutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Dan merekomendasikan penggunaan bagian dalam siku jika tidak ada jaringan yang tersedia. Menjaga kebersihan tangan yang tepat setelah batuk atau bersin. Melakukan strategi jarak sosial. Strategi jarak sosial bertujuan untuk mengurangi kontak orang yang terinfeksi dengan kelompok besar, dengan menutup sekolah dan tempat kerja, membatasi perjalanan dan membatalkan pertemuan massal. Pedoman jarak jauh juga mencakup bahwa orang harus terpisah setidaknya 1,8 meter. Cara menjaga kebersihan diri yang harus diikuti. Melakukan cara menjaga kebersihan diri sebenarnya tidak sulit. Bahkan, cara ini juga harus dikenalkan dan mulai diajarkan kepada anak-anak. Berikut ini langkah-langkah yang bisa kita ikuti. 1. Sering mencuci tangan. Virus corona bisa menular melalui droplet atau percikan air liur. 2. Menjaga jarak atau social distancing. Droplet atau percikan air liur yang berisi virus corona bisa terbang sejauh kurang lebih 2 meter. 3. Tidak sering menyentuh wajah. Cara menjaga kebersihan yang satu ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya sedikit lebih sulit dilakukan dibandingkan langkah lainnya. 4. Mempraktikkan etika bersin dan batuk. Sebenarnya, saat sedang tidak pandemi corona pun, kita harus menerapkan etika batuk dan bersin ini. 5. Segera ke dokter jika sudah mengalami gejala. Gejala dari infeksi virus corona adalah demam, batuk kering, dan sesak napas. 6. Memakai masker jika sedang sakit. Bagi yang sedang mengalami gejala COVID-19, disarankan untuk menggunakan masker di dalam maupun di luar rumah saat akan berangkat ke dokter. 7. Membersihkan permukaan barang yang sering disentuh. Virus ini diperkirakan bisa bertahan di permukaan benda selama beberapa jam hingga hari. Sekarang, mari bantu Bu Mega untuk mengisi tabel perbandingan berikut ini berdasarkan informasi baru yang teman-teman temukan tentang COVID-19. Nah, dari tabel perbandingan tersebut, teman-teman bisa mengubah informasi tersebut menjadi dalam bentuk paragraf loh. Tentu saja dengan cara menuliskan kembali informasi baru tersebut menggunakan kata hubung yang tepat.
teman-teman, itu tadi penjelasan terkait menemukan informasi baru dari sebuah teks. Terima kasih sudah belajar dengan Bu Mega. Mohon maaf jika terdapat kekhilafan dalam penyampaian. Semoga Allah juga memberikan teman-teman semua pemahaman atas ilmu tersebut. Bu Mega akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.